warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara, minyak jemama, anak jo kemanakan, serta orang-orang muda, jo putih-putih bungsu, ketek indak bersebut nama, gadang indak berimbau gala, di mana saja berando. Alhamdulillah dengan izin jorida Allah Subhanahu wa taala, di hari ko, di kutiko nan baik kita bersuo untuk bercerita tentang adat jo budaya negari awak Minangkabau ko di tapian katoko. Pada kesempatan ko awak akan berbincang tentang Undang-Undang nan 20. Undang-Undang nan 20 adalah undang-undang adat sebagai penjabaran terhadap adat nan diadatkan dan terbagi dalam 4 atau 4 kelompok. Yang pertama, Undang-Undang nan 20, Undang-Undang Luhak Jorantau, Undang-Undang Nagari, dan Undang-Undang Dalam Nagari. Nah, kini awak cari cik Undang-Undang nan 20. Undang-Undang nan 20 merupakan undang-undang yang mengatur masalah hukum pidana tanpa mencantumkan sanksi hukum atau ancaman pada si pelanggar. Nah, jika seseorang melakukan pelanggaran, maka yang memikul hukuman itu adalah suku atau kaumnya. Suku atau kaumnya lah yang memberikan hukuman kepada si pelaku. Jika tidak teratasi oleh kaum atau sukunya, si pelaku baru diserahkan kepada raja. Nah, dia dijadikan orang hukuman atau andam yang mengabdi kepada raja. Nah, pasal-pasal dalam Undang-Undang Adat Minangkabau mempunyai kekhasan. Seperti pasal-pasal tersebut diucapkan sebagaimana lazimnya mengucapkan petatah petitih. Nah, maka orang-orang yang tidak paham akan hal ini sulit membedakan apakah sesuatu yang diucapkan itu petatah petitih atau undang-undang adat. Nah, sebagai contoh, anggang lalu atah jatuh, pulang pai babasa-basa, berjalan bagage-gage, kecondongan mata kanan rang nan banyak, di bawah pikek, di bawah langau, di bawah ribuik, di bawah angin, tatukiak jajak mandaki, laba uriah bak sipasan, laba jajak nan bak bakia, bajua bamurah-murah, batimbang jawek ditanyoi. Nah, itu contohnya. Nah, kalau orang yang tidak paham, anggap itu petatah petitih, padahal itu undang-undang. Nah, cuma bentuknya itu seakan-akan seperti petatah petitih. Nah, kemudian kita lanjutkan, Undang-Undang nan 20 itu terbagi 2. Yang pertama, Undang-Undang nan salapan. Itu memuat 8 keterangan tentang jenis kejahatan yang tertuju pada laku perangai atau fi'il perangai orang. Yang pertama, dago-dagi, membari malu. Dago artinya fitnah atau desas-desus, isu yang menimbulkan kekacauan. Sementara dagi, fitnah yang dapat merugikan nama baik seseorang. Jadi ada perbedaan. Fitnah masih merupakan, dago masih merupakan desas-desus yang hanya menimbulkan kekacauan. Tapi dagi itu sudah menuju kepada nama seseorang. Jadi sudah merugikan orang. Kemudian sumbang salah, laku perangai. Sumbang perbuatan yang tidak sesuai dengan norma dan aturan kemasyarakatan, baik aturan agama maupun aturan adat. Kemudian salah itu sudah melakukan kesalahan. Misalnya contoh sumbang misalnya. Seorang anak laki-laki atau saudara laki-laki masuk ke kamar adik perempuannya. Itu tidak salah, itu sumbang. Arti bisa nanti menjadi salah. Nah, kalau salah misalnya melarikan anak orang atau menculik misalnya. Kemudian yang ketiga, samun sakah tagak dibateh. Samun merampok dengan membunuh terlebih dahulu. Sementara sakah merampok dengan kekerasan dan penganiayaan atau disebut juga rampeh. Nah, jadi dua hal. Yang samun membunuh, yang saka merampok dengan kekerasan tapi tidak membunuh. Kemudian yang keempat, umbuk umbai
budi merangkak. Umbuk membujuk orang lain dengan imbalan tapi dapat merugikan orang tersebut. Sementara umbai kesepakatan beberapa orang untuk membuat kejahatan. Itu perbedaan-perbedaannya. Kemudian curi maliang taluk dindiang. Curi mengambil milik orang ketika orang itu tidak tahu atau lengah. Itu mencuri namanya. Sementara maliang mengambil milik seseorang dengan melakukan pengerusakan. Kemudian yang keenam, upeh racun, sayak batang buang. Upeh itu perbuatan yang dapat membuat seseorang sakit setelah memakan makanan yang diberikan kepadanya. Sementara racun, ramuan yang diletakkan dalam makanan yang dapat menyebabkan orang yang memakan itu mati. Kemudian sia baka puntuang suluh. Sia perbuatan yang menyebabkan terbakarnya milik seseorang seperti tidak disengaja. Baka membakar milik orang lain dengan sengaja. Misalnya kalau sia itu mencampakkan puntung rokok misalnya. Bantu tidak sengaja tapi akhirnya terbakar. Tapi kalau baka memang disengaja. Tikam bunuh, padang berdarah. Tikam secara sengaja melukai seseorang. Bunuh, pekerjaan yang menyebabkan seseorang meninggal dengan menggunakan kekerasan. Itu yang 8 Undang-Undang 68, bagian dari Undang-Undang 20. Barangkali untuk kesempatan ini kita cukupkan sampai Undang-Undang 68 dan selanjutnya nanti akan kita bicarakan tentang Undang-Undang 62. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kalau oleh izin Allah kita bersua balik di tapian kato pada waktu yang akan datang.